Teman-teman, ini adalah Oppo Reno 10 Pro 5G yang udah resmi dirilis Oppo Indonesia. Nah, kita udah dikasih kesempatan pakai HP ini selama 3 minggu terakhir dan hari ini kita akan bahas 10 alasan kenapa harus beli Oppo Reno 10 Pro 5G dibanding smartphone lain di pasaran. Pertama, adalah karena hasil foto dan videonya yang bagus, teman-teman, terutama di hasil foto potretnya. Dan ini memang pertama kalinya ya di Reno series ada telefoto potret kamera. Jadi di belakang ini ada 3 kamera kombinasi kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX890. Dia udah ada OIS, ada autofocus dengan aperture yang cukup besar ya di 1,8. Terus ada telefoto potret kamera 32 megapiksel dengan RGBW sensor Sony IMX709. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya, RGBW ini merupakan red, green, blue, white yang punya subpixel white di pixel array-nya, yang secara karakter memang lebih bisa mengurangi noise ya dan punya performa low light yang lebih baik dibandingkan sensor RGGB pada umumnya. Nah, kamera ini punya peran yang cukup besar ya di hasil foto potretnya dengan 2 kali optical zoom dan juga aperture 2. Dan yang terakhir, ada ultra wide kamera 8 megapiksel dengan sensor Sony IMX355 yang punya field of view lebih luas ya di 112 derajat. Nah, ini contoh hasil jepretan foto potretnya, teman-teman. Hasilnya terlihat sangat-sangat bagus ya. Jadi sekilas itu terlihat seperti foto potret yang memang diambil dengan kamera profesional. Jadi nggak salah kalau Oppo ngasih tagline The Portrait Expert ya ke smartphone ini. Dan objeknya sendiri kalau kita zoom itu terlihat tajam ya. Blur backgroundnya juga terlihat natural, separasinya juga akurat di sini dengan warna dan exposure yang tampil balance ya dan menyatu antara objek dan backgroundnya. Dan ini nggak cuman berlaku buat foto potret siangnya, di malam hari foto potretnya kalau teman-teman perhatikan juga terlihat sangat bagus. Yang sekilas juga seperti diambil dari kamera profesional karena objeknya di sini terlihat sangat minim noise ya untuk sebuah foto potret malam. Terus kemudian separasinya juga akurat bahkan di kondisi low light, dan backgroundnya ini punya efek bokeh yang menarik, teman-teman. Jadi di mode bokeh flare portrait itu lampu-lampu dan sumber cahaya terlihat nge-flare ya dengan blur warna-warni yang tampil natural. Dan nggak cuman di kamera belakangnya, foto potret di kamera depan juga terlihat superior dengan mengandalkan kamera 32 megapiksel Sony IMX709 yang juga menggunakan sensor RGBW dengan aperture 2,4. Nah, hasil foto potret siangnya terlihat bagus ya, meskipun di siang hari separasinya ini lebih mulus di kamera belakang, tetapi untuk ukuran selfie potret ini cukup memuaskan. Terus kemudian efek bokehnya juga nggak plain ya, jadi nggak sekedar ngeblur biasa, tetapi ada efek-efek melingkar di sumber-sumber cahaya mirip seperti mode bokeh flare portrait yang ada di kamera belakang. Dan ini terlihat lebih bagus sebenarnya di foto potret malam, yang kalau teman-teman lihat hasilnya memang oke banget. Jadi objeknya ini terlihat detail ya dengan noise yang sangat minim, kemudian separasinya juga terlihat akurat meskipun low light ya, dan punya efek bokeh yang menarik. Bahkan di siang dan malam hari itu terlihat lebih akurat di malam hari untuk separasinya. Waktu kita tes ya untuk selfie potret berdua, hasilnya juga sangat bagus. Fokus kedua objek bisa terdeteksi dengan separasi yang masih terlihat akurat, dan di luar foto potret, hasil jepretan kamera utamanya di siang hari punya dynamic range yang luas ya. Dan ini foto yang gua ambil dalam kondisi terik di posisi backlight, tetapi teman-teman bisa cek langit itu terlihat biru ya di sini, cerah banget, nggak overexposure, dengan objek yang juga tetap terang ya, nggak underexposure, dan saturasi terlihat cukup tinggi. Daun dan rumput di belakang terlihat hijau banget ya, dan begitu juga warna-warna yang lainnya ini terlihat pop out. Oke teman-teman, ini adalah contoh hasil rekaman kamera belakang dari Oppo Reno 10 Pro 5G. Dan kalau teman-teman lihat ya, ini adalah detail yang bisa ditampilkan oleh kamera ini ya. Teman-teman bisa lihat ya bagaimana detailnya ke kontur kulit dan lain-lain, cukup tinggi teman-teman. Dan yang menarik di sini adalah bagaimana dia menampilkan balance warnanya. Jadi ini sebenarnya kita membelakangi cahaya, teman-teman. Langit di atas tuh cukup terik sebenarnya ya, tetapi teman-teman bisa lihat jadi biru warnanya. Oke, dan ini stabilisationnya waktu kita pakai buat jalan ya, direkam cuman pakai tangan aja kalau buat jalan seperti ini. Dan kita mau coba buat lari, run. Oke, ini lari fast, lari cepet teman-teman. Hasil stabilisasinya seperti ini. Oh ya, yang menarik teman-teman, kita juga bisa zoom in atau zoom out ya untuk video di kamera belakangnya ini saat merekam. Jadi seperti ini contohnya adalah 1 kali ya untuk zoomnya atau realnya. Nah, ini 0,6 kali. Jadi kita bisa pindah ke rekaman ultra wide saat merekam ya. Dan kita juga bisa langsung aja naikin nih 1 kali sampai 10 kali bisa ya. Jadi maksimal
10 kali, dan seperti ini untuk hasilnya. Kalau kita pakai rekam 10 kali, teks masih bisa terlihat jelas ya, meskipun dia pastinya zoom digital. Nah, ini ultra wide nya. Kita coba stabilization kalau kita pakai ultra wide. Oke, ini harusnya lebih stabil ya dengan ultra wide seperti ini. Ya, mantap banget. Oke, stop. Dan di malam hari, kamera utamanya bisa mengambil foto dengan noise yang sangat minim, bahkan di area-area gelap. Untuk detail juga terlihat tinggi ya, begitu juga warna masih akurat untuk di malam hari, dan di area lampu serta banner-banner ini nyalanya terlihat rapi dan nggak terlihat nge-glare. Untuk hasil foto ultra wide di siang hari, dia cukup bisa mengimbangi ya kamera utamanya. Sekilas selain field of view yang lebih luas, secara tone warna, kemudian dynamic range, ini cukup terlihat mirip dengan hasil foto kamera utama. Perbedaan ada di detailnya, yang tentu nggak setinggi detail di kamera utama, karena memang ada perbedaan ya di besar resolusi sensornya. Begitu juga di malam hari, detailnya nggak setajam kamera utama, tetapi untungnya fitur night mode bisa dipakai di kamera ultra wide ini yang membantu mengurangi noise di foto malamnya. Nah, ini adalah contoh hasil rekaman kamera belakang ya dari Oppo Reno 10 Pro 5G. Teman-teman bisa lihat ini di malam hari. Look at me, Elnathan. Dan ya, ini dengan pencahayaan yang dari pinggir jalan ya, lampu-lampu jalan. Dan detailnya teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, untuk detail ke wajah ya, terus efek bokehnya ya dari lensa itu dapat banget ya, dan cakep sih. Teman-teman bisa lihat nih untuk detail-detail tanaman ya, warna-warnanya, terus fokusnya nih ya, fokusnya juga cepet di malam hari. Dan ya, kita mau coba jalan. Come on, El, run. Nah, ini stabilisasinya kalau di malam hari ya, sangat stabil. Kita mau coba menuju ke tempat yang pencahayaannya lebih minim. Oh ya, untuk lampu-lampu dia nggak nge-glare teman-teman ya, terlihat dia sangat rapi, tidak terlihat nge-glare sama sekali. Dan ini kondisi yang lebih minim cahayanya karena ada di tengah ya, nggak ada lampu jalan. Dan teman-teman bisa lihat tuh detailnya, Elnathan, look at me. Di kondisi yang sangat terbilang minim ya cahayanya, dia masih bisa up exposure dan menampilkan detail wajah dengan sangat baik. Ya, ada sedikit noise, tetapi dalam jumlah yang sangat minim untuk kamera belakang ya di malam hari. Dan teman-teman bisa lihat ya detail-detail pencahayaannya secara balance, secara keseluruhan ini cakep sih. Lalu di kamera depan, ini foto selfie yang gua ambil ya di siang terik dalam posisi yang langsung membelakangi cahaya. Dan hasil fotonya, langit terlihat biru cerah teman-teman, nggak overexposure, wajah juga tampil cerah ya, nggak underexposure, dan objeknya juga terlihat detail. Padahal ini posisi yang cukup sulit ya sebenarnya untuk sebuah kamera selfie. Biasanya bakal terang banget di langitnya atau gelap banget di wajahnya, tetapi di sini bisa terlihat balance. Teman-teman, ini adalah contoh hasil rekaman kamera selfie dari Oppo Reno 10 Pro 5G ya, kalau kita pakai buat ngevlog atau rekam selfie di siang hari. Dan seperti yang teman-teman lihat ya, ini gua rekam di outdoor ya, dengan kondisi yang membelakangi cahaya. Di belakang tuh langit yang sedang cerah ya, trik-triknya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya kualitas videonya seperti apa. Yang kalau kita lihat ya dari sisi detail ini terlihat sangat tinggi teman-teman. Dan dia ada autofokusnya ya. Jadi kalau kita lihat muka kita deketin kayak gini, dia fokus. Dan kalau kita jauhin juga dia akan tetap fokus, karena memang kameranya ini udah ada fitur autofokusnya. Dan kalau kita lihat untuk stabilisasinya, bisa teman-teman nilai ini saat gua pakai jalan ya, dan gua rekamnya cuman pakai tangan doang. Kita coba kalau kita lari ya. Oke, ini kalau kita pakai lari teman-teman ya, jadi seperti ini. Untuk audionya ini juga gua rekam di outdoor menggunakan built-in mic dari Oppo Reno 10 Pro 5G. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada banyak kendaraan lewat ya. Terus anginnya juga cukup kencang di sini, dan kita cuma ngandelin HP ini aja, built-in mic-nya. Nah, kalau di malam hari hasil selfie-nya terlihat tajam ya. Jadi detail objek bisa terlihat jelas di sini. Ada sedikit noise memang di area-area gelap ya, tetapi dalam jumlah yang minim untuk sebuah selfie malam. Dan fitur night mode ini juga bisa dipakai ya di kamera selfie ini untuk meminimalkan noise. Dan seperti ini ya contoh hasil rekamannya kalau kita rekam di malam hari teman-teman, dalam kondisi yang ada sedikit cahaya ya dari lampu-lampu jalan. Dan hasilnya ternyata bening banget ya kalau kita lihat di sini tuh ya, sangat bening hasilnya. Dan oh ya, ini juga gua rekam di outdoor ya, audionya gua rekam juga pakai mic bawaan dari Oppo Reno 10 Pro 5G. Dan seperti ini. Oke, kita mau coba ke tempat yang
cahayanya lebih minim ya. Ini detailnya bagus banget sih teman-teman untuk sebuah foto video malam ya. Dan kalau kita ke tempat yang lebih minim cahayanya, nah di sini nih ternyata juga dia bisa meningkatkan exposure-nya ya dengan cukup baik. Memang muncul sedikit noise tetapi sangat-sangat minim, dan ya detailnya masih sangat bagus. Seperti yang teman-teman lihat ya, untuk daun-daun di belakang gua ini masih kelihatan hijau, aslinya agak cukup gelap teman-teman. Dan alasan kedua, karena desain dari smartphone ini stylish dan compact. Jadi di era smartphone upper mid range ke atas ya, yang didominasi konsep tough, flat, dan boxy yang cenderung tebal, Oppo Reno 10 Pro 5G ini datang dengan konsep yang sedikit berbeda ya. Jadi dia pakai desain 3D curve yang serba lengkung di semua sisinya, mulai dari layar sampai ke back covernya, yang selain tampil cantik, juga bikin smartphone ini terlihat tipis. Ketebalannya cuma 7,89 mm dengan berat 185 gram. Untuk HP dengan ukuran layar sebesar ini sih, ini termasuk compact teman-teman. Dan ini ngemudahin ya, waktu kita rekam video atau ambil foto, lebih gampang dihandle pakai satu tangan. Lebih nyaman juga ya digenggam, dan nggak capek juga dipakai dalam waktu yang lama. Terus finishingnya ikut menambah kesan mewah dari HP ini, karena meskipun framenya dari plastik, tetapi ini solid ya dengan finishing chrome ala metal yang dikasih sentuhan warna ungu di varian glossy purple. Begitu juga untuk cover belakangnya, dia warna ungu ya dengan finishing glossy yang terasa mulus teman-teman. Untuk tone warnanya juga terlihat pas ya, dan meskipun permukaannya ini glossy, tetapi ini bukan fingerprint magnet, jadi bekas jari meskipun ada ya, tetapi sangat minimal nempel di sini. Modul kamera tampil fresh dengan tampilan two-tone, lingkaran atas ini untuk kamera utama ya, dan yang di bawah ini untuk telefoto dan ultra wide. Sedangkan LED flashnya itu ada di antaranya. Terus di depan, looknya juga terlihat mewah dengan diusungnya layar 3D curve ini. Bezelnya tipis, di kiri dan kanan ketebalannya 1,57 mm ya, yang mana ini tipis banget untuk sebuah bezel layar smartphone. Bezel atas 1,81 mm, dan untuk chin ini juga sangat tipis di 2,32 mm. Meskipun nggak persis sama sebenarnya, tetapi dengan perbedaan yang sekecil ini, sekilas bezel layarnya benar-benar tampak simetris, dan ini memberikan view yang sangat luas ya di layar OLED 6,7 inch ini dengan screen to body ratio yang tembus sampai 93%. Dan meskipun selera desain ini bersifat personal ya, dan bisa beda-beda tiap orang, tetapi buat teman-teman yang tertarik dengan desain-desain smartphone stylish mungkin bakal suka sama desain dari Oppo Reno 10 Pro 5G ini. Dan alasan ketiga, karena kualitas layar dari HP ini nggak kalah dengan layar smartphone flagship. Jadi nggak cuma karena desainnya yang curve ya, tetapi gambar yang ditampilkan ini juga sangat memuaskan. Seperti karakter layar OLED pada umumnya, warnanya terlihat vibran dengan deep black dan juga kontras warna yang tinggi, dan di resolusi Full HD+, gambar yang ditampilkan di sini terlihat tajam ya. Jadi waktu dipakai buat browsing atau nonton, itu kita bisa menikmati tampilan gambar yang terlihat detail. Hal lain yang menarik dari layarnya ini adalah refresh rate-nya yang tinggi sampai 120 Hz, dan ini bisa diatur ya sesuai dengan keinginan, mau di 60 Hz kalau pengen baterai lebih awet, atau di 120 Hz ya untuk scroll dan pergerakan yang lebih mulus, atau bisa juga tetap diatur otomatis. Nah, saat dipakai outdoor, layar masih tetap bisa tampil dengan jelas ya di kondisi terik dengan outdoor brightness sampai di 800-an nits. Tetapi untuk peak brightness-nya sendiri, waktu dipakai nonton video HDR itu bisa tembus sampai 950 nits. Untuk proteksi layar, HP ini nggak menggunakan Corning Gorilla Glass, tetapi memilih pakai AGC Dragon Trail Star 2. Besutan dari Asahi Glass ya, asal Jepang, yang diklaim Oppo punya drop resistance sampai 20% lebih baik dari Corning Gorilla Glass 5. Dan meskipun udah ada proteksinya, screen guard ekstra ya tetap ditambahkan Oppo ke layar smartphone ini yang udah langsung terpasang sejak di box pembelian. Dan alasan keempat, karena kecepatan charging di HP ini yang kencang banget teman-teman. Jadi dia dibekali baterai berkapasitas 4600 mAh ya dengan 80 watt super VOOC flash charge yang dari pengujian itu bisa penuh dalam waktu 28 menit. Bahkan dengan 10 menit charge itu udah bisa keisi sampai sekitar 48%, dan baterainya sendiri ini cukup awet teman-teman. Buat penggunaan harian gua itu bisa bertahan sampai 1 hari penuh, dan tentu bisa berbeda ya tergantung dari aktivitas yang teman-teman lakukan di HP ini. Dan alasan kelima adalah performa dari smartphone ini yang mumpuni buat aktivitas harian ataupun gaming. Jadi secara specs dia dilengkapi dengan chipset Qualcomm Snapdragon 778G 5G ya.
Ini chipset upper mid-range dengan fabrikasi 6 nanometer yang dilengkapi dengan GPU Adreno 642L. Tetapi yang menarik di sini, dia dikombinasikan dengan kapasitas RAM yang sangat besar, teman-teman. 12 GB RAM dan masih support RAM expansion juga sampai 12 GB. Sedangkan untuk internal storage-nya itu berkapasitas 256 GB. Dari pengujian hasil benchmark Antutunya ini memberikan skor 578.387 dan waktu kita tes buat gaming teman-teman untuk PUBG kita bisa main maksimal ya di setting grafis HDR dengan frame rate ultra, style realistik dan anti aliasing 4 kali. Nah, di setting ini gameplaynya mulus dengan tampilan grafis yang juga terlihat detail. Buat CODM kita bisa main ya di setting rata kanan dengan setting grafis very high, frame rate max dan style realistik dan dengan semua efek aktif. Gameplaynya masih terasa sangat lancar teman-teman. Tampilan grafisnya juga paling bagus ya di setting ini. Sedangkan buat Mobile Legends, setting maksimal yang bisa kita mainkan itu di setting grafis high dengan refresh rate high. Opsi ultranya memang tidak aktif, tetapi di setting ini secara gameplay juga terasa sangat mulus ya. Tampilan grafisnya juga udah terbilang bagus. Dan buat game yang sangat berat kayak Genshin Impact misalnya, kita bisa main ya dengan lancar di setting grafis high. Di sini secara tampilan udah sangat bagus teman-teman, dan meskipun ini game berat ya, tetapi gameplaynya itu bisa lancar. Sebenarnya kita masih bisa naikkan lagi ya di setting grafis highest yang paling tinggi, tetapi experience-nya nggak selancar kita main di setting high. Dan buat harian, dengan RAM sebesar ini, buka banyak apps, kemudian multitasking, pindah-pindah antar apps termasuk browsing ya dengan banyak tab, itu terasa mulus ya di smartphone ini. Dan sepanjang yang kita pakai, smartphone ini punya temperatur yang terbilang stabil. Bahkan buat main game berat ya kayak Genshin Impact, di setting high dalam waktu yang lama, HP ini cuman hangat-hangat biasa aja. Begitu juga waktu di charge ya pakai 80 watt super fast charge, ini juga cenderung dingin. Dan alasan keenam, karena optimasi platform dan fitur ekstra yang dimiliki oleh smartphone ini. Jadi Oppo Reno 10 Pro 5G ini menggunakan ColorOS 13.1 terbaru ya yang berbasis Android 13 yang punya banyak optimasi dan juga fitur ekstra. Misalnya, untuk performa ini ada fitur yang Oppo sebut sebagai Dynamic Compute Engine yang mengatur alokasi CPU, GPU dan RAM ya biar lebih optimal. Terus ada RAM expansion, virtual RAM yang bisa dipilih sendiri ya dari 4 GB sampai 12 GB. Buat main game ini ada game engine untuk memilih opsi performa ya dari low power mode sampai pro gamer mode serta opsi-opsi lain seperti optimasi touch, game focus mode dan yang lainnya. Terus untuk konektivitas, ini ada multi-screen connect ya, yang bikin bisa connect ke tablet, PC, atau perangkat lain dengan lebih seamless. Bisa clipboard sharing juga, sinkronisasi notif, file transfer, dan yang lainnya. Untuk keamanan, ada private save ya, buat protect file dengan enkripsi, ada app lock juga, buat ngunci apps, ada hide apps ya, buat nyembunyiin apps, dan ada auto pixelate, untuk mensensor otomatis info-info penting di screenshot yang kita share. Terus punya banyak sertifikasi security dan privacy juga. Untuk keaweten baterai, ada power saving mode, ada baterai health, ada sleep standby notification, dan di multitasking, di sini ada floating windows ya yang bisa kita pakai buat produktivitas. Terus ada split screen juga, ada smart sidebar, dan untuk di foto, ini ada fitur edit ya dengan tool yang lengkap banget. Terus bisa ambil foto juga ya di resolusi full 50 megapiksel, bisa juga di 108 megapiksel ya dengan interpolasi, serta mode lain seperti dual video dan yang lainnya. Dan alasan ketujuh, karena sensor di smartphone ini sangat lengkap teman-teman. Jadi Oppo Reno 10 Pro 5G ini udah dilengkapi dengan in-display fingerprint sensor yang akurasi dan kecepatan scan-nya sangat baik. Terus sensor lain juga komplit, ada accelerometer, ada light sensor, orientation sensor, proximity, gyroscope, sound sensor, dan magnetic sensor. NFC juga ada, jadi kita bisa pakai ya buat cek dan top up saldo e-money langsung dari smartphone ini. Dan ini juga pertama kalinya ada infrared remote control ya di Oppo Reno series. Jadi kita bisa pakai HP ini untuk jadi remote buat AC, TV, atau berbagai perangkat lainnya. Dan aplikasi remote-nya pun udah tersedia di sini. Dan alasan ke-8, karena HP ini udah 5G ready. Meskipun jaringan 5G masih belum merata ya di Indonesia, tetapi punya smartphone yang udah 5G ready tetap jadi kelebihan tersendiri, karena seandainya nanti 5G udah hadir di area kita, maka Oppo Reno 10 Pro 5G ini langsung bisa kita pakai ya untuk menikmati
jaringan 5G. Apalagi yang namanya teknologi cepat atau lambat juga pasti terus bergerak maju. Begitu juga dengan jaringan 5G, pada waktunya tentu akan menjadi standar baru menggantikan 4G LTE saat ini. Dan alasan ke-9 adalah harganya yang sangat menarik teman-teman. Karena Oppo Reno 10 Pro 5G ini masuk ke dalam segmen smartphone upper mid range yang secara harga tentu lebih terjangkau ya dari smartphone flagship. Dan harga resminya ini di 7,999 juta rupiah. Padahal menariknya di harga ini secara desain dia nggak kalah cantik ya dari smartphone flagship. Begitu juga dari sisi tampilan layar, hasil kameranya, serta fitur-fiturnya masih bisa dikatakan bersaing lah. Bahkan secara performa meskipun spesifikasi chipsetnya ini menggunakan chipset upper mid range, tetapi pinternya Oppo di sini dia dikawinkan dengan RAM besar sekelas flagship, dan ini yang bikin positioning dari HP ini lebih menarik lagi. Dan alasan ke-10, karena selain dapat jaminan garansi standar ya seperti saat kita beli smartphone baru pada umumnya, Oppo Reno 10 Pro 5G ini juga dapat jaminan tetap lancar performanya selama 4 tahun penggunaan. Jadi dalam 4 tahun digunakan ini dia dijamin nggak makin lemot, nggak makin nge-lag melalui sertifikasi 48 months fluency yang dapat rating A. Jadi buat yang cari smartphone untuk pemakaian jangka panjang ya ini bisa jadi salah satu pilihan yang menarik. Jadi itu teman-teman 10 alasan ya untuk beli Oppo Reno 10 Pro 5G. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang cari smartphone baru ya di tahun ini. Untuk link pembelian dan harga terupdate bisa teman-teman dapetin di kolom deskripsi. Kalau ada pertanyaan atau pendapat boleh banget ya disampaikan juga di kolom komentar. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.